Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Esa Aulia Sumandia, kemudian ada Ferdi, ada Wanda Bagus Sebastian, dan Zulfikar Rahman, dengan dosen pengampu Susanti SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang distribusi khusus peubah acak kontinu dan transformasi peubah acak. Yang pertama, kami akan membahas tentang distribusi khusus peubah acak kontinu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kami akan membahas 3 distribusi saja, yaitu yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi gamma, dan yang terakhir ada distribusi Q kuadrat. Sebelum masuk ke 3 distribusi tersebut, saya akan mengulas sedikit apa itu peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya. Contohnya, nilai ujian pelajaran matematika seorang siswa pada suatu sekolah SMA. Kemudian langsung saja kita masuk ke distribusi yang pertama, yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal sendiri itu apa sih? Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata. Sifat-sifat kurva normal yaitu yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris, dalam artian rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi, luas daerah yang di dalam kurva itu pasti sama kanan kirinya. Yang ketiga, yaitu memiliki asimtot datar sumbu X. Arti asimtot datar sumbu X itu gimana sih? Nah, jadi kurva itu tidak bersentuhan atau tidak melewati dari sumbu X, pasti hanya mendekati saja. Yang terakhir, luas kurva normal adalah 1, seperti sifatnya yang nomor 2, yaitu bentuknya simetris. Jadi kanan kirinya itu sama. Karena luas kurva normalnya itu 1, jadi kanan kirinya itu setengah-setengah. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang distribusi peluang, pasti juga ada fungsi peluang. Nah, bentuk umum fungsi peluangnya yaitu fx ini nx mu tau, di mana n-nya itu normal, kemudian x-nya yaitu nilai variabel acaknya, mu-nya yaitu rata-rata, tau adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi e pangkat min setengah 1 min mu per tau kuadrat. Kemudian, untuk mencari peluang distribusi normal, kita menggunakan rumus integral, yaitu peluang antara x1 sampai x2 sama dengan integral x1 sampai x2 fx dx. Nah, kalau pakai rumus ini kan terlalu panjang ya, jadi di sini ada cara mudahnya, yaitu menggunakan bantuan distribusi normal standar. Nilai z sama dengan x min mu per tau, di mana nilai z yaitu variabel standar, x yaitu nilai variabel acak, mu rata-rata, tau adalah simpangan baku. Kemudian kita rubah distribusi normal umum ke dalam bentuk standar, yaitu mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, menjadi distribusi normal baku. Nah, ini adalah bentuk distribusi normal umum dan ini adalah bentuk distribusi normal baku. Kemudian, menghitung peluang ini ada 2 cara. Yang pertama dengan integral yang barusan kita bahas, dan yang kedua dengan tabel distribusi Z.
Nah, di sini kami hanya akan menghitung peluang dengan tabel distribusi Z. Nah, tabel Z itu apa sih? Tabel Z adalah tabel yang berisi persentase luasan daerah di bawah kurva distribusi normal. Selanjutnya, bagaimana cara membaca tabel Z? Sebagai contoh, kita akan mencari peluang Z antara 0 sampai dengan 1,06. Nah, di sini tabel Z-nya saya crop. Kalau kalian mau lihat full PDF-nya, kalian bisa download di Google Drive. Nah, nilai Z ini cara membacanya yaitu 2 angka di belakang koma. Nah, gimana kalau misalnya ada 3 atau 4 angka di belakang koma? Kita harus bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi Z sama dengan A, BC. Nah, ini dibaca digit A, B, sedangkan ini dibaca digit C. Langsung saja cara membaca yang pertama yaitu menentukan letak nilai 1,0 pada kolom pertama. Lalu kita tarik garis ke arah kanan. Kemudian menentukan letak nilai 0,06 pada baris pertama. Setelah itu, kita tarik garis ke bawah sampai menemukan titik pertemuan dengan hasil angka pertama tadi. Nah, kemudian diperoleh peluang Z dari 0 sampai dengan 1,06 berdasarkan tabel Z yaitu 0,3554. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tadi kan sudah diketahui kalau membaca tabel Z, nilai Z-nya itu sama dengan A, BC. Nah, di sini diketahui peluang Z antara 0 sampai dengan 1,34. Caranya juga sama kayak tadi. Pertama, kita cari dulu nilai 1,3, kemudian kita tarik ke kanan, terus kita cari nilai 0,04, kemudian kita tarik ke bawah sampai garisnya bertemu di satu titik, kemudian hasilnya adalah 0,4099. Sekarang kita masuk ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma mendapatkan nama dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan dipelajari dalam banyak bidang matematika. Fungsi gamma sendiri yaitu RA sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 E pangkat min X dx dengan syarat untuk A lebih besar dari 0 dengan E sama dengan 2,71828. Untuk distribusi gamma sendiri yaitu peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dikali x pangkat alfa min 1 e pangkat min x per beta, di mana x lebih besar dari 0. Dan untuk x distribusi gamma yang lainnya yaitu 0 dengan syarat A lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya ada distribusi gamma standar. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1 diperoleh suatu distribusi gamma standar, di mana Fg sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X sama dengan integral 0 sampai dengan X T pangkat alfa min 1 E min T per fungsi gamma dt, kemudian diturunkan menjadi probabilitas X lebih kecil sama dengan X sama dengan Fg X alfa beta sama dengan Fg X per beta alfa. Kemudian ada nilai min dari distribusi gamma yaitu mu sama dengan alfa dikali beta.
Sedangkan nilai variasi dari distribusi gamma yaitu tau dikali 2 sama dengan alfa dikali beta 2. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal distribusi gamma. Diketahui variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru yang digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Nah, pertanyaannya, hitunglah min dan variansi di atas. Penyelesaiannya, probabilitas X besar dari sama dengan 60 kecil sama dengan 120 sama dengan probabilitas X kecil sama dengan 120 min probabilitas X kecil sama dengan 60. Nah, di sini kita menggunakan rumus dari distribusi gamma standar. Kemudian sama dengan Fg 120,8,15 Fg 60,8,15 Fg 120/15,8 min Fg 60/15,8 sama dengan Fg 8,8 min Fg 4,8 dan didapat hasilnya yaitu 0,4959. Sekarang kita akan mencari min dan variansnya. Tadi kan rumus min yaitu mu X sama dengan alfa dikali beta. Alfanya tadi 8 dan betanya 15. Jadi 8 dikali 15 yaitu 120. Kemudian nilai variansnya. Tau kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat sama dengan 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800. Nah, nilai tau X-nya yaitu 42,43. Baik, saya Zulfikar Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Esa Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat sering digunakan untuk melakukan analisis statistik di mana informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk menggunakan statistik parametrik tidak terpenuhi. Parameter dari distribusi Q kuadrat adalah phi. Distribusi Q kuadrat diturunkan dari distribusi gamma dengan mengubah A sama dengan phi 2 dan beta sama dengan 2. Sehingga distribusi Q kuadrat menjadi fx sama dengan 1/2 pangkat phi per 2r phi per 2 dikalikan x phi per 2 kurang 1 kali e min x per 2 untuk x lebih besar daripada 0 dan 0 untuk x lainnya. Dengan phi adalah bilangan positif, yang pertama nilai rataan distribusi Q kuadrat mu sama dengan a beta karena a sama dengan phi per 2 dan beta sama dengan 2, maka mu sama dengan phi per 2 kali 2 sama dengan phi. Nilai varians distribusi Q kuadrat alfa sama dengan a beta kuadrat karena a sama dengan phi per 2 dan beta sama dengan 2, maka alfa kuadrat sama dengan phi per 2 kali 4 sama dengan 2 phi. Baik, kita coba lihat di contoh soal. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi pada peluang fx sama dengan 1/4 x e min x per 2, di mana x lebih besar daripada 0 dan 0 untuk x lainnya. Maka tentukan derajat kebebasan, rataan, dan varian.
Penyelesaian. Fx sama dengan 1/2 R/2 dikali R/2 dikali X R-2/2 kali E min X/2, di mana X besar daripada 0 dan 0 untuk X lainnya. Fx sama dengan 1/4 Xe min X/2, di mana X besar dari 0 untuk 0 untuk X lainnya. Maka R-2/2 sama dengan 1. R/2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan R/2 sama dengan 2. Maka R adalah 4. Selanjutnya, EX sama dengan R. Maka EX sama dengan 4 karena R-nya itu ialah 4. Selanjutnya, varian. Varian X sama dengan 2R. Varian X sama dengan 2, R-nya itu adalah 4, maka 2 dikali 4, maka variannya adalah 8. Baik, selanjutnya itu adalah transformasi peubah acak. Jika Y sama dengan UX merupakan fungsi satu-satu, maka Y mempunyai inverse, yaitu X sama dengan U min 1 Y sama dengan WY. Baik, transformasi peubah acak diskrit. Teorema. Misalkan X suatu peubah acak diskrit dengan distribusi peluang Fx. Misalkan Y sama dengan UX. Suatu transformasi satu-satu antara nilai X dan Y, sehingga persamaan Y sama dengan UX mempunyai jawaban tunggal untuk X dinyatakan dalam YI. Misalnya X sama dengan WY, maka distribusi peluang Y adalah G sama dengan F WY. Kita lihat pada contoh soal. Andaikan X peubah acak geometrik dengan sebarang peluang Fx sama dengan 3/4. 1/4 X dikurang 1. X sama dengan 1, 2, 3. Tentukan sebarang peluang dari peubah acak Y sama dengan X kuadrat. Penyelesaian. Karena semua nilai X positif, transformasi ini menyatakan korespondensi 1:1 antara X dengan Y, di mana Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan akar Y. Dengan demikian, GY sama dengan F akar Y sama dengan 3/4, 1/4 akar Y kurang 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 1, 4, 9, dan seterusnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan seputar transformasi peubah acak kontinu. Teoremanya adalah begini. Misalkan X besar satu-satu antara nilai X besar dan Y besar, sehingga persamaan Y kecil sama dengan UX mempunyai jawaban tunggal untuk X dan Y. Misalnya X sama dengan WY, maka distribusi peluang Y besar dinyatakan oleh GY sama dengan F WYJ, dengan J sama dengan WY dan dinamakan Jacobian dari transformasi. Contoh soalnya adalah begini. Andaikan X besar peubah acak kontinu dengan sebarang peluang Fx. Yang pertama X/12 dengan X di antara 1 sampai 5 dan 0 untuk lainnya. Tentukan sebarang peluang dari peubah acak Y besar sama dengan 2X besar kurang 3. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, inverse dari soal yang ditanyakan adalah X sama dengan Y tambah 3/2. Dan kita peroleh Y sama dengan DX per DY sama dengan setengah. Berdasarkan teorema yang telah dijelaskan, kita temukan fungsi kerapatan Y besar, yaitu GY sama dengan Y tambah 3/48 dengan Y di antara negatif 1 sampai 7 dan 0 untuk lainnya. Kemudian, mengenai transformasi peubah acak kontinu bivariat, teoremanya adalah begini.
Misalkan X besar 1 dan X besar 2 berupa acak kontinu dengan distribusi peluang gabungan F X1, X kecil 1, X kecil 2. Misalkan lagi Y kecil 1 sama dengan U kecil 1, X besar 1, X besar 2. Dan Y besar 2 sama dengan U besar 2, X besar 1, X besar 2 merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik X kecil 1, X kecil 2 dinyatakan dalam Y kecil 1 dan Y kecil 2. Misalnya lagi, X kecil 1 sama dengan W1, Y1, Y2 dan X2 sama dengan W2, Y1, Y2. Maka distribusi peluang gabungan Y1 dan Y2 adalah G Y1 Y2 sama dengan F dalam kurung W1 Y1 Y2 W2 Y1 Y2 C, dengan C kopi adalah determinan 2 kali 2 yaitu C sama dengan parsial X1 per parsial Y1, parsial X1 per parsial Y2, parsial X2 per parsial Y1, parsial X2 per parsial Y2. Parsial X1 per parsial Y1 adalah turunan X1 W sama dengan W1 Y1 Y2 terhadap Y1 dengan Y2 tetap. Atau dengan kata lain, turunan parsial X1 terhadap Y1. Turunan parsial didefinisikan dengan cara yang sama. Ini adalah contoh soal yang akan kita uraikan. Andaikan X besar 1 dan X besar 2 dua buah berubah acak kontinu dengan sebaran peluang gabungan F X1 X2 sama dengan 4X1 X2. X1 di antara 0 sampai 1 dan X2 juga di antara 0 sampai 1 serta 0 untuk lainnya. Tentukan sebaran peluang gabungan dari Y besar 1 sama dengan X besar 1 kuadrat dan Y besar 2 sama dengan X besar 1 kali X besar 2. Solusi inverse dari Y1 sama dengan X1 kuadrat dan Y kuadrat sama dengan X1 kali X2 sama dengan adalah X1 sama dengan akar kuadrat Y1 dan X2 sama dengan Y2 per akar kuadrat Y1 sehingga diperoleh Jacobian berikut. Nah, di sini di sini akan didapatkan Jacobiannya adalah 1 per 2Y1. Transformasi ini bersifat satu ke satu, memetakan titik-titik X1, X2 sedemikian sehingga X1 di antara 0 sampai 1, X2 di antara 0 sampai 1 ke himpunan Y1, Y2 sedemikian sehingga Y1 di antara Y2 kuadrat dan 1 dan Y2 di antara 0 sampai 1.